Hai Novers semua, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, kami akan membahas berserempetan dengan konsep mengenai penebusan, yang juga berserempetan mengenai Yesus sedikit saja, dan juga standar karmik yang berbeda antara human to astral, ataupun astral to astral. Episode ini juga menceritakan bagaimana astral bermain di dalam mimpi dan bagaimana upaya kesadaran kita supaya kita bisa break free atau lepas dari kendali mimpi. Kalau sempat, kami akan bercerita mengenai gangguan mimpi-mimpi kami yang surprisingly terjadi akhir-akhir ini sesuai dengan timeline investigasi kami mengenai masa kecil Yesus. Karena si iblis kurang ajar itu berasal dari investigasi kami yang tidak sengaja menemukan keberadaan dia ketika kami menelaah masa kecil Yesus. So, bagaimana video kali ini? Langsung aja stay tune. Kita langsung mulai aja. Sebenarnya kali ini klien kami berusia sekitar 40-an tahun. Dia menolak dipanggil Kak atau Cici. Jadi dia milih dipanggil nama. Dia pernah jadi klien ya, Jess, sebelumnya ya udah berapa kali. Nah, tapi yang kali ini dimulai dengan cerita mimpinya klien kami. Sebut saja klien kami adalah Jennifer. Atau kamu mau milih nama lain? Ya udah Jenny aja. Jenny aja, oke? Di mimpinya, Jenny itu dapat undangan. Untuk lebih jelas ya mimpinya, waktu dan tempat silahkan Jesslyn yang bercerita. Oke, jadi awal-awal itu sebenarnya Jenny di mimpi ya, itu ada di dalam sebuah gereja. Nah, Jenny ini bersama dengan suaminya pada saat itu. Suaminya duduk nunggu di kursi-kursi gereja, dan di situ Jenny bertemu dengan seorang wanita berusia yang cukup mature ya Kak Will ya, alias cukup tua ya. Berarti kita ngomongnya apa ya? Wanita paruh baya. Paruh baya, betul. Nah, wanita paruh baya ini melihat Jenny sambil tersenyum. Nah, karena wajahnya tuh seperti orang Iran katanya. Jadi Jenny, wah kayaknya nih susah deh ngobrol sama dia deh. Gue nggak tahu deh mau ngomong apa. Jadi ya udah, akhirnya ya senyum-senyum aja gitu. Nah, long story short, tiba-tiba datanglah anak ternyata dari ibu ini. Dan anaknya ini adalah seorang laki-laki, dan katanya Jenny ini tuh ganteng banget laki-lakinya. Wajahnya juga sama, wajah-wajah Iran gitu ya. Ya kan ibunya Iran, masa anaknya Chinese kan gak mungkin. Kalau Bau bilang ibunya Iran, anaknya Jeran. Hah? Jeran tuh apa? Pada ngerti nggak? Bilang ngerti nggak? Enggak. HIJ. Ya udahlah, never mind. Karena itu jokesnya Bau selalu bilang kayak Bu, Pak Bu gitu. Enggak lucu sih. Lanjut. Setelah bertemu anak dan ibunya dan tidak saling mengobrol, hanya senyum-senyum aja, tiba-tiba Jenny dapat firasat gitu. Jenny merasa di bagian atas, itu kan gedung ya kan, Jenny kan duduknya tuh di bawah. Di bagian atas itu kok seperti ada presensi orang dark gitu ya. Nah, terus gak berapa lama orang tersebut turun. Dan memang benar, pakaiannya itu dark, hitam-hitam. Setelah itu mengucapkan hal seperti ini kepada Jenny. Oke, kamu yang berikutnya, ayo ikut ke atas. Terus melihat hal itu, laki-laki Iran ini sepertinya entah kenapa tidak sampai hati dan menggantikan Jenny untuk pergi ke atas. Laki-laki Iran ini kira-kira berkata seperti ini. Enggak, aku saja, kira-kira seperti itu. Terus laki-laki Irannya naik, lalu di sana masih nunggu tuh. Jenny lalu ngelihat ke ibunya lagi. Ibunya ya udah masih senyum-senyum aja gitu, senyum-senyum tapi kayak ya unsure gitu ya mukanya ya. Terus nggak berapa lama kemudian laki-laki yang dark itu turun kembali dan bilang kepada Jenny, sekarang ayo naik, giliran kamu saatnya. Nah setelah itu, terus akhirnya Jenny ikut naik. Tapi teman-teman, sebelum naik, Jenny dihadapkan oleh sebuah terowongan. Jadi harus ngelewatin suatu terowongan. Dan di sana tuh ada lampu katanya ya, di sepanjang jalan terowongan itu warnanya kuning-kuning gitu. Kayak mirip-mirip kayak lampu disco gitu ya, tunnel disco gitu ya Kak Will ya.
Tapi Tapi nggak bukan berkelap-kelip disco, gitu, bukan cuma disco. Cuman abstraknya tuh kayak kerlap-kelip, tapi bukan disco, tapi kayak disco, tapi kuning tapi gitu. kuning warnanya. Dan setelah lewat dari tunnel itu, Jenny masuk ke lift. Nah, liftnya itu naik apa turun, Kapil? Naik. Naik ya. Naik, dan kata Jenny, wah tinggi banget. Tingginya tuh kayak udah nggak tahu deh tingginya sampai gimana. Pokoknya ini tuh lift terjauh yang pernah gue Iya. naikin katanya. Serasa never ending, never stop lift gitu loh. Dan akhirnya tibalah di sebuah ruangan. Di sana katanya ada seorang laki-laki yang berbadan besar. Dan laki-laki ini duduk di singgasana. Jadi kayak mirip kayak kursi kayak gini ya teman-teman, tapi duduk di singgasana kayak gini, itu menghadap belakang. Jadi dia tuh ngebelakangin Jenny. Kenapa, Kawil? Sial, it has been replaced. Ya, Nanti kami cerita. Ini live, ini real time. oke. Nanti Anovers ngerti apa yang dimaksud it has been replaced. Lanjut dulu, Jess. Replace. Digantikan. Oke. Pantesan aku agak luka waktu di kasus ini. Lanjut dulu. Dan laki-laki itu ngomong kayak gini, kamu bersalah, kamu tidak berharga, kamu sudah dosa terhadap Tuhan. Kamu pokoknya wah gitu, makhluk berdosa. Kalau nggak dibinasain aja udah bagus lah, pokoknya yang sampai membuat hal itu tuh membuat Jenny down gitu. Jenny sampai ngerasa ya ampun, emang gue nggak worthy itu ya, gue seberdosa itu ya sampai buat kayak gitu. Dan sama tuh si pria yang hitam-hitam tadi juga sama, iya kamu pokoknya berdosa, jadi dijudge tuh sama dua orang. Nah sampai akhirnya pria yang berbaju hitam-hitam itu, yang dark itu bilang kamu harus menerima hukuman. Kan tadi laki-laki Iran kan udah naik duluan ya teman-teman. Nah, laki-laki Iran ini bilang kepada pria berbaju dark, udah saya aja yang gantiin Jenny. Kamu jangan menyentuh dia. Saya saja yang kamu siksa. Saya menggantikan Jenny. Nah, akhirnya pria berbaju hitam tersebut setuju, dan pria Iran ini tiduran di atas kayak salib gitu. Pokoknya kayak batu persembahan lah. Iya, Ya, semacam batu gitu. pengorbanan. Terus diikat katanya, diikat tangan dan kakinya. Nah di situ si pria baju hitam itu menyuruh Jenny untuk menyaksikan pria Iran ini untuk disiksa. Ya Jenny ngelihat itu kan ketakutan ya teman-teman ya. Dan bahkan Jenny bilang iya, disiksanya tuh bener-bener gory banget gitu ya. Jadi bukan yang cuman cambuk-cambukan doang gitu, tapi udah sampai itu tangan digergaji. Pokoknya bener-bener gory, sampai akhirnya Jenny tuh merasa kasihan banget sama laki-laki Iran itu. Terus Jenny kan terus-terusan melihat laki-laki Iran ini. Laki-laki Iran ini berkata kepada Jenny, tidakkah cukup engkau selalu menanyakan bahwa apakah dosa-dosa engkau sudah ditebus oleh Tuhan? Tidakkah cukup sampai aku harus menderita begini di hadapanmu? Yes. Nah, di situ Jenny nangis. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Kawil? Setelah Jenny tuh nangis bertubi-tubi, terseduh-seduh. Udah lama aku gak pakai vocabulary itu. Setelah Jenny nangis terseduh-seduh, finally mimpinya pindah, seperti pindah dimensions. Oh iya. Di suasana yang serba terang, terus ada sungai air. Ini jadi dia tuh kayak mirip kayak tanah lagi, tapi dia tuh setengah lingkaran teman-teman. Terus ini anehnya ya, waktu Jenny cerita, tapi aku tuh ngelihat visionnya gitu teman-teman. Ada bukan terowongan sih, tempat gitu setengah lingkaran, ada jalan setapak warna putih. Terus di sini tuh ada air gitu, dan aku lihat airnya. Yes. Lalu itu kan ada tangga ya teman-teman. Jenny turun tangga gitu, jadi sama suaminya ya katanya ya. Jadi tiba-tiba tuh udah ada suaminya lagi turun tangga, terus menghampiri si ibu itu, menghampiri si ibu Iran. Dan ya Jenny nggak tahu mau bilang apa ke ibu Iran. Maksudnya ya anak lu menggantikan gua untuk disiksa, ya gimana gitu kan perasaan Jenny ya. Rasanya tuh kayak sorry gitu kesannya.
Tapi karena ada keterbatasan bahasa, jadinya ya cuman bisa senyum-senyum, ya ibu ini juga senyum-senyum lagi, tapi abis itu langsung blar nangis gitu. Ya udah, Jenny nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya nggak lama kemudian terbangun. Yes. Lalu pertanyaan Jenny ke kami sudah expected pasti, Anovers. Pertanyaannya, apa itu anomali? Itu mimpi apa? Aku ngerasa kok itu seperti Yesus dan Bunda Maria ya. Inilah hasil scanning kami. Dari awal Jenny cerita mengenai mimpinya itu, terutama ketika dapat undangan. Gua dan Jesslyn bukannya merasakan ini kubu kanan, teman-teman. Kami merasakan bau sataniknya atau bau demonik, bau kubu kirinya tuh kencang banget. Seiring berjalannya cerita mimpi itu, bukannya makin reda itu bau, makin kenceng ya Jess ya. Apalagi ketika Jenny menceritakan ada orang dark. Bah, langsung berasa astaga, that's not kubu kanan, that is kubu kiri. Dan ketika Jenny bilang yang ketika liftnya terbuka, waduh, itu clear sih, itu demons, kerasa banget oleh kami. Kayaknya itu tier maybe tier 1, antara 1 dan 2. Itu bukan tier 3 sih. Feeling aku itu 1,5 deh, feeling. Tentu bukan premium. Bukan. Nah, lalu siapa yang orang Iran itu dan ibu-ibu itu? Kami berusaha juga netral. Mungkin siapa tahu bahwa namanya mimpi kan abstrak ya, Anovers. Bisa jadi itu benar-benar yang dimaksud Yesus atau Ibu Maria. Tapi sedikit pun kami tidak merasakan adanya energi tersebut. Setelah usut punya usut dan gue mencoba nembak energi, Jesslyn juga coba nembak energi. Itu dua-duanya adalah sosok fallen angel. Jadi fallen angel ini ya, dan jumlahnya ada 2 ya Kak Will ya. Si ibu dan anak Iran itu. Ibu dan anak Iran itu adalah fallen angel. Nah, 2 fallen angel ini sengaja berpura-pura menjadi sosok yang seakan-akan seperti Yesus dan satu sosoknya lagi seperti Bunda Maria untuk melindungi Jenny dari jeratan iblis yang berusaha masuk ke mimpinya Jenny. Tapi sayangnya adalah 2 fallen angel ini belum pakai seragam, ibaratnya gitu. Belum ditugaskan kembali oleh Tuhan. Boro-boro belum pakai seragam. Di kubu Tuhan lagi aja belum. Belum. Istilahnya bukan pakai seragam, apa ya? Dalam manajemen kubu Tuhan aja belum. Nah itu lebih tepat. Terus? Belum di manajemen Tuhan, tapi sudah mau membantu manusia. Dan dipikirnya kan gini, dipikirnya fallen angel ini ya kalau misalnya gue ngebantu manusia dengan cara seperti ini, barangkali gue bisa kembali ke cahaya, kayak gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya bukannya kembali ke cahaya, ya nggak makin better juga gitu. Malah ada Grim Reaper ikut intervensi dalam hal itu, dibilang itu semua adalah kesalahan, itu semua adalah pengorbanan yang sia-sia. Karena si orang Iran itu kayaknya yang fallen angel yang lebih aktif tuh yang Iran deh. Yang anak Iran. Yang ibu Iran itu kayak dia yakin nggak yakin, tapi mungkin satu geng, barengan lah, tandeman. Jadi yang decide udah gue coba deh pakai cara ini duluan, itu yang anak Iran. Si fallen angel anak Iran itu nekat. Dia yang ibaratnya mempersembahkan, coba aku deh buying my way in. Ibaratnya aku menggantikan dosa manusia ini, kesalahan manusia ini untuk kembali diterima oleh Tuhan. Alhasil Grim Reaper bilang sekali lagi itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Mungkin Anovers nanya, oh berarti tangannya beneran dong? Enggak, namanya juga mimpi. Untungnya Anovers. enggak. Makhluk tinggi hanya bisa berkomunikasi dan memberikan informasi kepada kita dengan yang sesuai dengan interpretasi kita. Tapi bukan berarti literally disiksa terus tangan, tapi clear itu energi malaikatnya digituin deh sama iblisnya. Ya sebenarnya iya sih disiksa sih, tapi disiksa, untungnya tapi dalam bisa kembali konteks lagi apa lah. kami nggak tahu gitu loh. Kan malaikat nggak punya darah seperti kami, teman-teman, nggak seperti kita, nggak ada darah blood gitu kan, nggak ada. Well, long story short, Jenny ngerasa sedih dan kasihan. Apa yang aku bisa lakukan, kata Jenny. Gue dan Jesslyn coba mengheningkan cipta istilahnya dan memohon petunjuk dari kubu kanan. Gak bisa. Gue dan Jesslyn tidak bisa berbuat apa-apa.
karena si mimpi itu milik Jenny, fallen angel itu juga bergerak di mimpi Jenny, si iblisnya itu juga ada di mimpi Jenny. Harus dari Jenny sendiri yang berdoa, ya kan Jess? Akhirnya gue dan Jesslyn bilang, gini deh Jen, gimana kalau Jenny yang doa, aku dan Jesslyn yang jadi mata. Jadi kita coba ngasih tahu what's happening setelah doa, gitu kan? Lalu apa yang terjadi setelah doa, Jess? Oh sorry, konsep doanya adalah, ya Tuhan, entah apa yang terjadi di dalam mimpiku ini, tapi aku tahu ada satu entitas yang ingin kembali kepada Engkau. Terjadilah sesuai kehendak Engkau. Jika Engkau mengampuninya maka terjadilah, namun jika Engkau berkehendak lain, terjadilah juga. Konsep doanya hanya seperti itu. Lalu setelah Jenny mempraktekannya, apa yang kita lihat? Jadi kalau Kawil kan memang akhirnya berhadapan dengan demonnya. Tapi itu nanti. Iya, nah aku lihat fallen angelnya yang Iran ini, dan itu cuma satu ya teman-teman ya. Yang laki-laki Iran ini dia tiba-tiba ada cahaya putih yang aku lihat, terus sayapnya tuh keluar gitu ya. Jadi ini fallen angelnya, sayapnya keluar. Abis itu tangannya juga, pokoknya seluruh tubuhnya jadi putih, jadi terang gitu. Ya, walaupun belum sembuh total ya. Iya, walaupun belum sembuh Terbangnya total. tuh kayak dibopong gitu loh. Iya. Kayak dibopong. Dan akhirnya nggak lama kemudian kami melihat ada sosok angel putih yang menarik. Oh iya sorry, aku ngelewatin kamu, sorry. Terus. Iya nggak apa-apa. Yang menarik tangannya fallen angel ini. Aku kok ngelihatnya bukan kayak digotong tapi dibopong kayak nenteng men. Itu padahal kan kalau hukum fisika kamu mana kuat sih nenteng manusia kayak nenteng plastik, itu kayak nenteng. Kok gitu ya? Mungkin karena udah ada sayap kan. Karena kan sayap plus sayap jadi ya tinggal ditenteng. Kita tidak bisa memahami malaikat sih. Iya. Terus. Ya udah akhirnya kembali ke sang sumber. Iya. Tapi konflik belum selesai teman-teman. Belum. Iblis ya gantian ngeliatin gua dong. Dan entah kenapa langsung tahu gua namanya. Padahal gua lagi gak pengen cari tahu namanya. Terus terang itu aku gak expect sih. First waktu kemarin tuh, ini tanggal berapa sih? Baru kemarin banget. Ini tanggal 18 Januari kan. Video ini dibuat tanggal 18 Januari. Itu tanggal 17. Kasusnya tanggal 17. Harapan kami sih kasus itu kayak ya yang seperti biasa lah, nanya arwah yang sudah meninggal, atau keluarga, atau orang ini gimana, atau past life gini-gini. Gila udah iblis-iblisan aja itu, padahal baru siang-siang hari loh, baru kayak klien pertama loh. I was like, oh my god ya Tuhan, udah kayak baru keluar pintu udah lawan iblis gitu kan. Gue gak siap, aku agak gak siap terus terang. Jadi pertahanan aku agak goyang. Dan gue langsung tahu nama iblisnya, yaitu Bargamoth. Itu kan tanda gak bener kalau gue langsung tahu. Artinya ini gue mesti ngapain nih? Mesti berantem, mesti fight. Dan di kecurigaan aku itu diperkuat dengan tiba-tiba dari kiri Grim Reaper. Ini harus disegel Willy. Ini harus ditindak. Ya Allah, dalam hati aku itu baru cuma 15 menit loh. Baru 15 menit cerita kan klien kan. Aku makan satu suapan makan aja belum nyaman gitu. Ya sudah, akhirnya gue dengan Jess ayo bantu aku kan. Kenapa gue ada sedikit hak untuk konflik bersama si Bargamoth? Karena kalau untuk urusan nolong dan doain fallen angels itu murni haknya Jennifer. Tapi entah kenapa anomali kami diberi hak untuk mensegel iblis itu. Padahal kami gak tahu si iblis itu dosanya apa. Kami gak tahu. Tapi cerita belum kelar teman-teman. Ketika gue doa segel gini-gini, dia gak musnah. Dia cuma kayak tak gitu loh. Kayak gimana sih ya, kayak Detektif Astral episode yang di Meriat di tak gitu kan. Tapi kayak kakinya kesegel gak kamu lihat? Aku lupa. Pokoknya dia gak bisa gerak gitu loh. Gak bisa gerak. Kayak terpatri di sebuah entah papan, entah pokoknya terpatri gitu kan. Dalam hati gue, oh oke, berarti gak usah dimusnahin, disegel. Tiba-tiba kita udah mau coba ngomong yang lain, tiba-tiba aku ngelihat dong, lah kok dilepas satu? Kamu ngeliat nggak dia kayak sempat lepas satu gitu? Terus iblisnya bilang, manusia, which is gue ya, aku lepas satu nih. That means hak kamu nggak penuh untuk mensegel aku. Parno dong gue, First. Ya gue ngebuat kesalahan apa nih? Udah 15 menit langsung tahu nama demon. Terus ini biasanya segel nggak lepas, ini kok lepas. Aduh ya Tuhan, ini kenapa lagi? Terus iblisnya bilang, ini tanda nih, lu dan gue masih gak tuntas haknya. Terus iblisnya kira-kira ya berkomunikasinya tuh seperti ini.
Mendingan kita selesaiin dengan one final blow. Bahasa Indonesianya apa ya? Mendingan kita selesaikan dengan satu Lawan satu. pukulan terakhir, 1 lawan 1. Kita buktikan hak siapa yang Tuhan maunya apa gitu kan. Aku agak jiper sih pas kemarin karena aku nggak nyangka. I mean, ada momen ya Jess, dimana ketika aku ditantang oleh kubu kiri, I know dia yang salah. Tapi yang kemarin itu, kok kayaknya aku ada mistake ya. Tapi aku belum tahu apa kan. Ya sudah, Anovers gue ladenin lah. One final blow, Tuhan aku berserah. Keris juga bilang kan, Willy, kamu doa mohon perlindungan. Karena memang sepertinya ada glitch. Kamu tidak sepenuhnya punya hak untuk 100% menindak iblis itu. Karena kesatu, ini sebenarnya bukan urusan kalian. Dan ini cuma kebetulan gitu loh. Sama seperti ketika kami gak sengaja ketemu iblis di seputar tempat masa kecil Yesus. Yang sebenarnya siapapun indigo yang kalau punya kapasitas, itu bisa menindak iblis itu. Unfortunately, it is us. Dapetnya pas kita aja gitu loh. Kan Keris juga bilang bukan berarti detektif astral atau anomali yang bisa. Enggak kan? Enggak. Keris bilang siapapun bisa. Tapi tergantung siapa yang ngelihat aja gitu kan. Pokoknya yang met the conditions. Yang met the conditions, certain conditions met. Iya. Nah, sialnya kita aja. Iya. Entah sial entah beruntung lah. Nah sama Anovers di si Bargamoth ini. Mungkin belum timing tapi pas gue kedapetan, nah ya udah one final blow kan. Intinya dia hancur. Tapi gue juga kena. Sakit Anovers. Kena di sini. Kamu ngeliatnya kena ke perut aku atau kemana? Ke area ini nih. Kayak iga ke bawah Iya kan? betul, iga ke bawah. Sakitnya tuh kayak bingung gue jelasinnya Anovers, tapi wah itu sakit sih. Di situ gue ngerasa, waduh ini kenapa Tuhan? Kok kayaknya serangan aku tuh nggak tulen, nggak pulen, nggak mantap gitu loh. That was the first time. Kemarin tuh yang aku ngerasa aku nggak 100% hajar itu kena. Aku mesti belajar lagi situ kemarin tuh. Keris bilang bahwa sebenarnya Willy, ini seharusnya bukan tugas kamu 100%. Iya. Ya gara-gara Keris bilang gitu, ya itulah. Sudahlah, pokoknya itu kisahnya teman-teman. Nah, masih ada topik lain yang pengen kami bahas. Tadi sudah terjawab ya, siapa 2 orang yang diduga Yesus dan Bunda Maria, ternyata itu 2 fallen angels. Nah, kenapa sih satu yang fallen angel temannya yang Ibu Iran itu nggak mau ikut teman malaikat yang jemput? We have no idea, kami nggak tahu. Mungkin dia ngerasa masih nggak worthy, merasa masih nggak layak. Kami tidak pernah tahu isi hati malaikat teman-teman. Tapi yang pasti ini dari Jenny sendiri ya, itu merasa waktu dia pura-pura jadi Bunda Maria pun sebenarnya gue juga nggak yakin itu Bunda Maria sih. Iya. Kayak ngerasa aja kok kayaknya bukan deh kayak gitu. Iya. Dan selama kami menindak dan komunikasi dan scanning, itu Jenny ngerasa sesek, mual, apalagi padahal dia orang biasa loh. Sampai mual sih. Iya, mual sampai dimsumnya nggak enak dimakan rasanya. Oke, lanjut Anovers. Ini yang menarik. Lampu-lampu disco itu tuh setelah gue analyze dan gue mohon petunjuk pada kubu kanan, itu tuh sebuah device dimensional, sebuah ruang atau device apa ya bahasa Indonesianya ya? Device perangkat dimensional yang ketika jiwa ngelewatin situ, itu tuh kayak terhipnotis, tersihir. Frekuensinya tuh ditekan, dimanipulasi sehingga kayak lu nggak layak, lu berdosa, lu nggak layak di hadapan Tuhan, lu bukan anak Tuhan, lu bla 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 gitu loh. Jadi ketika Jenny udah ngelewatin itu, terus dia baru naik lift, alam bawah sadarnya udah ngelewatin device itu, udah ngelewatin perangkat energi itu. Layaknya kalau di pabrik kayak udah ngelewatin laser scanning gitu loh. Terus udah, ya you know what I mean lah gitu. Ternyata Anovers, gue yakin mimpi ini terjadi di beberapa orang juga. Inilah pentingnya training integritas kita, karena ketika iblis nggak bisa godain atau ngisengin atau ganggu kita di alam sadar, mereka switch ke alam yang lebih nggak kendali kita, which is alam bawah sadar di mimpi.
hipnotis dari device perangkat dimensional ini itu ada hubungannya dengan iblis di investigasi masa kecil Yesus yang mengganggu kami, terutama di kisah mimpi nanti. Pada intinya, device perangkat lampu kuning-kuning disco yang menghipnotis ini, nanti Anovers akan temukan wow faktornya di episode Detektif Astral EEC menelaah masa kecil Yesus. Karena itu ada satu fakta yang mind blowing, dan itu tanpa sengaja dipicu oleh Bizeroth yang jam 3 kemarin. Iya, tapi jujur nggak bisa dijelaskan di sini ya. Iya, karena itu lebih nyambung dengan nanti EEC Detektif Astral menguak masa kecil Yesus. Karena sensitif teman-teman. Ya, nah sekarang kami ingin cerita beberapa mimpi gangguan dari iblis masa kecil Yesus. Ini sekali lagi ya, supaya nggak dipelintir sama orang. Maksudnya bukan berarti masa kecil Yesus ada iblisnya atau enggak. Enggak, bukan. Simply kami mencoba menelaah beberapa tempat-tempat yang diyakini adalah masa kecil Yesus, tempat di mana Yesus tumbuh dan Menghabiskan waktunya. Itu ada iblisnya yang kurang ajar, yang intinya berperan sampai saat ini. Berperan untuk memanipulasi orang-orang yang baik, berusaha untuk melihat ke situ dan memanipulasi orang-orang yang titik. Aku nggak bisa jelasin di sini. Udahlah, kasih Bahaya, bocoran. iya. Intinya dia berandil besar terhadap kefanatikan, kedunguan, kebegoan, kebodohan dalam orang-orang yang mabuk agama, tapi khususnya mabuk agama Kristen. Dan itu aja yang bisa kami beritahu. Iya, dan ini iblisnya Ancient. Oke. Kita namakan siapa ya? Si kampret. Kita selalu bilangnya si kampret. Oke. Si kampret ini masuk beberapa tahap ke mimpi gue dan Jesslyn. Dan tim kreatif. Iya, kami kan sekarang berlima lagi. Ada gue, Jesslyn, Charles, Irfan, Bow. Jadi Charles dan Irfan tim kreatif menggantikan Saina. Kalau ditanya kenapa bukan Sena lagi, ya karena Sena sudah menempuh hidup baru ya teman-teman. Iya. Sudah bahagia bersama dengan suaminya. Ya. Ada sekitar 1, 2, 3, ada 4 tahap si kampret iblis ini mengganggu kami, terutama gue dan Jesslyn. Tahap pertama itu 1 hari setelah kami riset mengenai masa kecil Yesus, dia masuk ke mimpi gue, Jesslyn, Charles dan Irfan. Bow nggak aku tanyain sih. Anyway, sorry ya Bow ya. Soalnya gue percaya sih Bow juga karena udah lama ikut kita, dia bisa lah mengatasi. Kalau Irfan sama Charles kan baru. Dan gue pikir cuma gue dan Jesslyn yang dimasukin di mimpi itu. Ternyata Charles dan Irfan juga. Nah, tahap pertama si kampret itu masuk mimpi gue, itu tuh nggak serem sama sekali, Anovers. Jadi kalau Anovers berpikir kayak iblis selalu akan mengganggu dan masuk ke mimpi dalam bentuk nightmare, oh salah besar. Kalau itu bentuk nightmare, kita bangun-bangun tidak akan mau mengingat itu lagi. Malah, serem ya Tuhan, lindungi aku dari nightmare, ya enggak? Iblis goblok apa yang malah datang dalam bentuk nightmare, itu si bego, ya kan? Tapi iblisnya memfabrikasi itu apa? Ya memfabrikasi bahasa Indonesianya. Memfabrikasi mimpi gua. Nggak tahu kalau mimpi kamu apa. Mimpi gua, Anovers, itu ketika malam mimpi konteksnya altruism. Altruism itu ya sifat seperti tindakan peduli, kalau di Google ya bilangnya mengutamakan kepentingan kesejahteraan orang lain tanpa kepentingan diri sendiri, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kalau gue sih konteksnya ngelihatnya kayak seperti hero tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Di mimpi itu tuh aku aku diposisikan seperti yang menjalankan tugas Tuhan, terus kayak altruism sejati lah. Ada leadershipnya, ada apanya gitu. Tapi kayak mimpi berjalan 3/4, I was like, wait, ini kok mimpi ya? This is not me. Walaupun kesannya kayak aku menjalankan path, no, something is off. I know path aku gak jauh-jauh dari berhubungan dengan demon dan yang lain-lain, tapi not altruism. Aku masih ada egoism. Nah ini pentingnya, Anovers. Gue tahu gue masih ada ego. Gue gak sesuci itu kok. Ini kenapa mimpinya seakan-akan gue begitu nih? Ini ada yang salah nih. Aku langsung tahu, oh shit, ini mimpi. Begitu aku bangun, aku langsung tahu, gila, mimpi gue difabrikasi sama si kampret itu. Nah terus mungkin Anovers nanya kan, emang apa yang bisa terjadi sih Kak Will kalau misalnya kita ngikutin mimpi itu? Kalau kita ngikutin mimpi-mimpi seperti itu, kita terbawa suasana, kita merasa
kita dimanipulasi dan kita terbawa, memang itulah diri gua. Mimpi memberi tanda, bahaya nggak? Menurut kamu gimana? Kamu mimpinya apa yang tahap awal tuh? Sebenarnya aku bingung ya Kak Will ya. Pokoknya aku tuh dibuat tuh nggak bisa tidur. Sama, aku juga. Aku dibuat nggak bisa tidur. Jadi mau tidur, tapi entah kenapa aku tuh detect gitu. Oh ini dia nih gitu, kayak diganggu aja. Rasanya kayak gitu. Mimpi yang terakhir sebenarnya nggak terlalu menyeramkan ya. Jadi kan kemarin tuh baru nonton film horor ya teman-teman ya, dari MVP Pictures gitu, film Sengkolo. Nah di situ ya aku sebenarnya biasa-biasa aja sih sama. Ya hantunya memang cukup serem, tapi ya jujur agak-agak udah biasa kali. Jadi kayak jadi ya udahlah biasa gitu. Terus ada satu scene kejar-kejaran, pokoknya kejar-kejaran dah sama hantunya tuh di hutan gitu. Di mimpi aku tuh di looping terus. Aku sebenarnya nggak takut gitu sama loopingan itu. Itu tahap 2 mimpi aku itu. Lanjut. Sebenarnya aku nggak takut. Kayak aku bilang kayak ngapain sih gitu. Tapi aku tuh risih gitu. Aku memerintahkan my brain untuk udah deh, maksudnya ngapain sih mimpi kayak gini? Kayak bagi gue tuh ini tuh annoying aja. Yep. Ya oke, memang dandanannya serem gitu. Tapi kan ya gue tahu itu maksudnya bukan yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata sekarang kayak gitu kan. Intinya kamu ngerasa mana mimpi yang memang karena chemical reaction in our brain, mungkin capek karena banyak pikiran, atau mimpi yang dipaksakan oleh something else. Ini tuh didompleng berasa. Ada sebuah force yang memaksakan mimpi kita. Itu kamu ngerasa gitu kan? Betul. Itu yang kami rasakan, Anovers. Terus aku kan akhirnya kebangun ya teman-teman ya. Itu sekitar jam 3 pagi. Aku kebangun, terus aku ngeliat di kaki aku tuh ada kuku warna hitam panjang-panjang. Panjang-panjang. Ini udah kayak, sadar dong? Udah sadar. Panjang-panjang, apalagi kan tuh lagi hujan deras, terus ada petir-petirnya. Kamar aku juga ya dibilang gelap sekali enggak ya, masih ada cahaya lampu, tapi panjang-panjang kayak berusaha mau narik gitu seakan-akan. Cuman nggak ketarik beneran sih. Tapi kan aku nakutin, kayak aku bukannya takut malah kayak annoyed gitu. Dia kayak apaan sih, rasa takut aku tuh disuruh bus gitu, kayak dipaksa naik. Padahal Kawil gimana sih kalau misalnya nggak takut tapi dipaksa takut? Kesel kan yang ada kan. Terus aku telepon Kawil. Terus ternyata Kawil belum tidur. Oh itu yang belakangan. Aku fill the blank dulu ya. Sama Anovers, di tahap 2 si kampret itu masuk lagi ke mimpi gue. Tapi sekarang udah gak ada kesedihan ketika my dad pass away. Lucunya kalau my dad pass away masih kan 2 bulanan nih. Mungkin masih normal ya. Gue ngerasa ya udahlah ya, mungkin masih normal. Tapi kesedihan mengenai gagalnya rumah tangga gue guys, itu kan udah berapa tahun lalu. Ini apa-apaan diudek-udek lagi nih. Makanya tadi gue bilang kan Anovers, ini kok kayak ada sebuah force yang memaksakan fabrikasi mimpi ya. Ini kurang ajar. Itu tahap 2 aku. Aku remember yang tahap 1. Yang tahap 1 sebenarnya ada hubungannya dengan tim kreatif kita yang satu lagi. Charles Irfan. Charles. Jadi saat itu ya Charles ada mimpi yang kurang enak lah ya. Pokoknya ada mimpi sesuatu yang bikin Charles tuh menggugah dan mengikuti, seakan-akan tuh mengikuti perintah yang ada di dalam mimpi. Walaupun dia tuh nggak ngelihat siapa yang merintah itu gitu. Tapi katanya di dalam mimpi tersebut aku, Jaslyn gitu, bilang kepada si Charles bahwa hati-hati, jangan mau dengerin, jangan mau percaya, ya kurang lebih kayak gitu message-nya. Dan aku ingat mimpi yang sebelum aku tuh mimpi yang horor ini, aku sempat mimpi banyak banget, jadi otak aku tuh sampai susah untuk memproses banyak banget kejadian-kejadian, dan aku tuh tahu itu ulahnya si demon kampret itu, dan aku kebangun dengan ngomong jangan mau kayak gitu. Tapi konteksnya apa nggak tahu, cuman aku pas kebangun tuh kayak jangan mau, aku ngigo kayak gitu. Karena aku udah tahu itu si demon itu. Nah, yang kedua baru yang film Sengkolo tadi. Oke, Kawil lanjut, aku cuma mau nambahin itu aja. Thank you. Nah, tahap 3, dia mengganggu kami secara sadar. Antara lain ketika kami kemarin penelusuran ke tempat TKW itu kami collab dengan Sarang Demit atau Jagat Mistis. Sarang Demit ya? Sarang Demit. Ya, kami collab dengan Bow dan Sarang Demit. Itu kami diganggu sih. Dan kami seakan-akan apapun yang kami lakukan seperti dipantau, dianalisis, dan
di surveillance gitu loh. Dipantau gerak-gerik kami gimana, metode kami gimana, cara ngelawan iblis gimana. Karena si kampret sadar sooner or later kami akan berhadapan dengan dia. Jadi dia nyari dulu kelemahan kami apa. Itu tahap 3 tuh. Nah yang paling parahnya adalah tahap keempat. Dia menemu celah di kami, Anovers. Shit, kami kayak lengah gitu loh. Waktu itu Jaslyn kebetulan lagi nginep di studio kecil. Cuma mendadak Jaslyn, kamu telepon aku ya jam 3 pagi gitu. Aku juga nggak bisa tidur. Ya tidur semi tidur, nggak bisa tidur. Ternyata si kampret itu ganggu bikin nggak bisa tidur. Terus gua sama Jaslyn, "Dah yuk kita ke studio besar yuk, kan cuma dekat sini kan." Jam 3 pagi kami ngobrol gitu kan. Ya, daripada nggak bisa tidur kan. Pas ngobrol itu kami merasa kami dipantau oleh si kampret. Dan si kampret nemu celah pertahanan dong di kami. Celahnya pertahanannya adalah si kampret merasa, ini orang-orang ini punya segel iblis. Kan bagi dia kan Arka iblis juga. Ini kok punya segel iblis, tapi kok kayak bukan perjanjian ya. Terus si bangsat kampret itu, mereka bersaudara. Mereka menyatakan mereka menghormati. Mereka menyatakan mereka mengasihi atas dasar ajaran Kristen mengasihi. Karena memang Kristen gak mengasihi iblis ya, gue gak bilang itu ya. Tapi Kristen kan pada dasarnya mengajarkan untuk mengasihi. Terus si kampret bilang, bisa nih gue mencoba dengan manusia lain nih. Gue gak harus bikin manusia lain itu bikin perjanjian darah. Cukup bilang mereka menghormatiku, menganggap aku makhluk Tuhan gitu. Di situ gue sama Jaslyn, shit, yes, dia nemu celah yang parah banget. Tapi gue juga nemu celah antidot. Antidotnya akan kami beritahu di episode EEC. Dan itu mind blowing banget. Jadi ditunggu. Kalau hanya gantung seperti ini, pasti Anovers ngerasa, waduh mati loh. Tenang, percayalah, antidotnya lebih mind blowing daripada yang kami kira. Dan itu sekali lagi dipicu oleh Bizeroth. Kalau gak ada Bizeroth yang mancing-mancing nanya-nanya ini itu, aku pun gak tahu jawaban dari kubu kanan. Video kali ini cukup sampai situ. Mengenai dimensinya mimpinya Jennifer, confirm, posisi Bergamos digantiin. So, I'm guessing ya teman-teman, gue gak tahu kenapa dimensi itu diizinkan oleh kubu kanan. Ya buktinya iblis di kejadian masa kecil Yesus saja masih dibiarkan tuh kan. But I believe pasti akan ada orang-orang lain, manusia lain yang bisa masuk ke dimensi mimpi yang sejenis itu, yang dikuasai oleh iblis-iblis itu. Dan kami gak pengen itu terjadi sih. Untuk supaya itu tidak terjadi, masuklah kami ke chapter penutup. Sebelum chapter penutup, kamu mau say something? Aku rasa kau sudah komprehensif. Thank you, Jess. Masuklah kita pada chapter penutup. Training supaya kesadaran kita kuat ternyata tidak hanya ketika sadar terbangun saja, namun juga pada tatanan alam bawah sadar. Hal seperti inilah yang hampir tidak pernah ada ditemukan pada pendidikan formal. Ya kan, pendidikan formal it's all about kognitif, IQ. But pelatihan integritas, gue gak yakin zaman sekarang itu lebih banyak dibanding pendidikan kognitif. Itu adanya di pendidikan karakter gak sih, Kak Bel? Betul. Tetapi kan aku tanya sama anak-anak yang zaman sekarang ada ya. Gak usah zaman sekarang ada. Bimbingan penyuluhan aja, BP, itu kayaknya udah gak ada deh di generasi yang di bawah-bawah aku. Gak tahu sekarang ada lagi atau enggak. Tapi I'm pretty much believe pendidikan formal itu, pendidikan karakter itu seharusnya 24/7. Iya sih, setuju sih. Justru yang kebalik adalah orang dituntut belajar 24/7, matematika, fisika, kimia, inilah biologi apa gitu. Tapi karakternya nggak dididik. Itu salah banget tuh orang tua yang berpikir seperti itu. Gue mendingan punya anak yang integritasnya dan karakternya kuat, kognitifnya belakangan, daripada kognitifnya bagus tapi karakternya nggak kuat. Ya buat apa? Yang kedua, ketika iblis sudah tidak bisa menyerang manusia bermental kuat dalam keadaan sadar, maka mereka akan switch ke dimensi yang less controllable, yaitu dimensi mimpi. Willy, aku mau kasih tahu rahasia sedikit, kata Ini Keris. Oke, Keris.
Karis bilang gini, ketika seseorang memiliki integritas yang kuat dan mereka cenderung lebih positif, ya positifnya sebenarnya ada banyak hal ya Willy. Tapi betul seperti kata kamu, integritas yang kuat yang ditanam dari kecil itu membuat kubu kanan bekerja secara maksimal kepada orang tersebut. Dan iblis, karena integritas yang kuat tadi, iblis akan lebih susah untuk mengutak-ngutik orang dengan integritas yang kuat. Tuh, dengerin kata Keris ya, Novers. Ada lagi, Keris? Itu saja, Willy. Oke, thank you. Dan yang terakhir, berbicara mengenai training, disinilah pentingnya integritas sehari-hari kehidupan manusia. Hal-hal seperti melanggar lalu lintas, nggak apa-apa, tanpa orang itu sadar, ada truk besar menunggu untuk menyambutnya. Atau korupsi, nggak apa-apa, tanpa dia tahu efek berantai kepada perekonomian dan orang-orang yang sudah susah menjadi lebih susah lagi bagaikan neraka hidup. Makan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, besok diet. Tanpa orang itu sadar, dia menyia-nyiakan satu-satunya mesin engine kehidupan untuk jiwa mengarungi dan menuntaskan karmanya. Atau janji sama orang jam sekian, semua orang juga telat, ngapain gue on time? Tanpa orang itu tahu, reaksi berantai jam karetnya membawa malapetaka bagi orang lain. Dan yang terakhir, hal simpel seperti berhenti parkir di pinggir jalan sebentar ini gak apa-apa, tanpa orang itu sadar ada ambulans yang berjuang melawan waktu perbatasan hidup dan mati seseorang. Dan seseorang itu adalah suami dan ayah dari keluarga lain yang butuh makan juga. Gimana coba orang-orang yang seperti ini mempunyai integritas? Gimana? Gak punya integritas, iblis gak usah masuk ke mimpi. Dalam keadaan sadar pun juga dia sudah lemah pertahanannya. Sorry agak sedikit kesannya menggurui, tapi itulah yang ingin gue sampaikan. Hal yang tadi kamu sebutkan, Willy, itu melatih kedangkalan. Hal-hal yang tadi kamu sebutkan itu melatih kedangkalan seorang manusia. Melatih ketumpulan akan alam sadar. Dan nanti kalau sampai lebih parah lagi karena sudah terbiasa, sudah berbentuk habit, yang ada itu tidak hanya di alam sadar saja, tapi sudah masuk merembes ke alam bawah sadar. Wah ya gawat dong, Keris. Di mana pertahanan tuh minimal sekali di alam bawah sadar sebenarnya. Betul, Willy. Jadi itu pilihan kalian, ingin belajar untuk melatih integritas diri dari sekarang atau melatih ketumpulan diri. Aduh, sebenarnya Krishna tuh ngomong sesuatu mengenai lanjutan yang antidot itu, cuma ntar aja deh di episode Detektif Astral yang IIC. Ya karena sensitif ya. Iya, itu sensitif banget sih. Pokoknya hal-hal yang terlalu sensitif kami akan bawakan di IIC. Karena kami percaya itu hanya untuk orang-orang yang mau berpikiran terbuka. Sekian dulu video dari kami kali ini. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.